Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Harapan ibu kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, Guru Mapel IPA kelas 10 AP. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang melakukan simulasi mitigasi bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar dengan topik menggambarkan daerah rawan bencana alam di Indonesia. Anak-anak ibu, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan lempeng Pasifik berada di utara Papua dan Maluku Utara. Anak-anak ibu, karena Indonesia rentan terjadi bencana alam, maka pemerintah membentuk suatu badan yang berupaya mengurangi risiko bencana alam yang terjadi di negara kita dengan nama BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB telah memiliki peta bencana di Indonesia berupa erupsi gunung berapi, tsunami, banjir, dan longsor. Di sini terlihat atau tergambar peta tentang daerah rawan bencana di Indonesia. Pada peta digambarkan sekitar 150 juta orang tinggal di wilayah rawan bencana, yang terbagi atas 60 juta berada di wilayah rawan banjir, 40 juta berada di wilayah rawan longsor, 4 juta orang di wilayah rawan tsunami, dan sekitar 1,1 juta orang berada di daerah rawan erupsi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Mitigasi Bencana yaitu nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan cara penanggulangan untuk mengurangi bencana-bencana baik dengan cara pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana yang terjadi. Dalam hal ini berupa gempa bumi yang bertujuan mengurangi dan mencegah risiko kehilangan jiwa serta perlindungan terhadap harta benda dengan pendekatan struktural dan non-struktural. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan dengan materi penyelamatan yang diberikan ketika terjadi bencana alam. Jika bencana alam sudah terjadi, maka langkah pertama yang harus diambil adalah penyelamatan diri. Nah, di sini kita ambil contoh yang pertama jika terjadi gempa bumi. Anak-anak ibu, jika terjadi gempa bumi, kalau kita berada di dalam rumah, berusahalah untuk keluar rumah dan carilah tempat yang lapang agar terhindar dari reruntuhan pohon maupun bangunan. Dan jika kita berada di gedung bertingkat, maka sebaiknya kita upayakan untuk berusaha menyelamatkan diri, berlindung di bawah meja atau tempat-tempat yang mampu menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Berikutnya anak ibu, jika gempa bumi terjadi dan kita sedang berada di jalan raya, maka upaya yang kita lakukan dalam proses penyelamatan diri adalah kurangi kecepatan kendaraan kita atau berhentilah di pinggir jalan.
Namun usahakanlah tempat perhentian kita jauh dari pohon atau juga berupa papan reklame dan bangunan yang ada di sekitar jalan. Nah, berikutnya, jika gempa bumi terjadi ketika kita berada di keramaian, ya upaya penyelamatan diri yaitu dengan cara mencari tempat berlindung yang aman dari reruntuhan ataupun jatuhnya benda-benda. Contoh bencana alam yang kedua yaitu tsunami. Sebelum kita membahas tentang upaya penyelamatan diri terhadap tsunami, kita akan bahas apa itu pengertian dari tsunami. Tsunami adalah bencana perpindahan tubuh laut akibat adanya perubahan impulsif dasar laut secara vertikal. Perubahan tersebut dipicu oleh gempa bumi, longsor, letusan gunung yang berada di dasar laut. Jadi dari ketiga faktor tadilah yang paling sering menimbulkan tsunami. Jadi penyebab yang paling sering biasanya berupa gempa bumi. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana upaya penyelamatan diri terhadap tsunami. Anak-anak ibu, jika terjadi gempa dan air laut surut dengan tiba-tiba, upayakanlah untuk menjauh dari pantai dan cari tempat yang lebih tinggi. Karena itu salah satu tanda kemungkinan tsunami akan terjadi. Jika gempa terjadi pada malam hari dengan kekuatan yang cukup besar dan kemungkinan aliran listrik juga terputus berupa juga terlalu komunikasi, jika hal ini terjadi dalam keadaan darurat, segeralah mencari bangunan bertingkat atau naik ke tempat yang paling atas untuk upaya penyelamatan diri. Pada saat ini, pemerintah telah membuat alat pemantau dini tsunami di pantai. Jadi jika terjadi gempa disertai dengan tsunami, alat itu akan membunyikan suara sirine. Jadi saat suara sirine terjadi atau berbunyi, upayakanlah segera menjauh dari pantai dan mencari tempat yang lebih tinggi. Baiklah anak ibu, bencana alam yang ketiga yaitu banjir. Upaya penyelamatan diri jika terjadi banjir, pertama anak ibu, segera mungkin dapatkan pengumuman resmi dari sumber yang dapat dipercaya tentang banjir yang terjadi di wilayah Anda. Kedua anak ibu, pastikan mencatat nomor telepon posko banjir untuk memperoleh informasi awal tentang bencana banjir di daerah Anda. Itu berupa Satlak PBP atau posko banjir. Berikutnya anak ibu, yang ketiga, dengarkan tentang perkembangan situasi melalui media elektronik, baik berupa radio ataupun televisi. Nah, banjir jika sudah memasuki rumah, sebaiknya mengungsilah ke tempat yang lebih aman. Kemudian waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari bahaya seperti tersengat listrik atau bahaya lainnya. Ya, bencana yang keempat berupa kebakaran hutan. Upaya yang dapat kita lakukan jika terjadi kebakaran hutan, usahakan tidak terlalu banyak keluar rumah untuk menghindari asap yang masuk ke pernapasan kita. Seandainya pun jika keluar rumah, gunakanlah masker atau kain basah untuk mengurangi pengaruh buruk asap terhadap pernapasan kita. Demikianlah anak ibu materi kita hari ini, yaitu tentang daerah rawan bencana di Indonesia. Harapan ibu kalian dapat pahami dengan baik, tetap semangat, terus belajar dan tetap jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.